Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita ucapkan karena atas karunia kita bisa hadir dalam acara Safari Dakwah bebas kita yang diasuh oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Budi, yang Masya Allah perjuangan beliau dari Sabang sampai Merauke tanpa kenal lelah, itu yang bikin kita kadang-kadang malu gitu. Kita hampir aja ini serius sulit melakukan. Dan selawat serta salam dari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu, di tengah hujan, Masya Allah, semoga acara ini membawa keberkahan buat kita semua, dan semoga yang punya tuan rumah semua amal ibadah dengan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mungkin ada 1-2 kata dari tuan rumah. Ngobrol, waktu dan tempat kami persilakan. Sambutan bentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara baru ya sekali ya. Dulu kayaknya nggak ada sambutan rumah ya. Jadi nggak, saya nggak punya persiapan yang mau saya omongkan. Yang penting saya terus syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa langkah bapak-bapak ibu-ibu sampai di rumah kami dengan selamat, khususnya Ustadz Dwi yang kedua kalinya ya Ustadz ya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali, senang rasanya kedatangan bapak ibu semua benar. Bahkan saya ingat-ingat itu kesenangan setelah ditempati acara seperti ini. Gitu belum hilang gitu, kalau happy ada bawaannya gitu. Mungkin ini saya merasakan bahwa itu keberkahan yang ditinggalkan. Katanya kalau banyak kamu membawa berkah gitu ya Bu ya. Ya itu mungkin itu yang kami rasakan gitu ya. Dan semoga wasilah kajian ini semua permasalahan kita diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk khususnya atau harapan kami gitu ya. Iya, mungkin kalau ada misalnya apa ya, hidangan lo kok minim banget gitu ya, ya harus dianggap ini hidangan minimalis gitu ya. Iya, mohon maaf sekali lagi ya, dan saya terima kasih kepada semuanya, khususnya Ustadz Dwi itu aja mungkin ya Bu ya. Iya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Dewi, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan menjadi
ketempatan acara ini karena kita juga kesulitan kadang-kadang untuk mencari rumah jamaah yang mau ketempatan. Tapi alhamdulillah kemarin Bu Dewi bersedia, dan semoga amal ibadah jenengan sekeluarga dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian acara yang ketiga yaitu tausiah, sekaligus nanti dilanjutkan dengan tanya jawab kepada Ustadz Dwi. Waktu dan tempat kami persilakan. Nggak ngerti apa mau bahasa. Lah yang takut itu. Enggak kosong beneran. Lah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, hari ini kita diizinkan Allah untuk bertemu bermuwajahah dalam majelis wonten dalemipun Pak Zulkarnain kalih Ibu Dewi. Bagi yang dereng kenal Pak Zulkarnain niku sing teng ngajeng piyambak niku. Sing paling ganteng gini. Kalau Bu Dewi wonten pot, Bu Dewi wonten pot sel. Jadi ini wong mboten kenal mboten sayang. Endo kenal supaya padha sayang. Sebab awake dhewe kabeh niki anjen dulur. Jenengan kelingan napa mboten? Nabi Nuh alaihi salam niku nate ana cerita putrane Kan'an tenggelam nalikane ana musibah air banjir niku. Kelingan jenengan cerita niku? Niku saderenge kejadian Nabi Nuh niku ndonga kalih Gusti Allah supaya kon nyelametno keluargane. Tapi nyatane Kan'an boten slamet. Nabi Nuh protes tenggiri Gusti Allah, wong Gusti Allah pun janji nyelametke keluargane, tapi Kan'an kok boten slamet. Nabi Nuh protes, jawabane Gusti Allah, Kan'an dudu keluargamu. Sing keluargamu iku sing ning prau sing beriman. Nek cara awake dhewe kan boten. Sing diarani keluarga iku sing seiman apa sedara? Seiman. Sedara nek awake dhewe anak niku keluarga apa boten? Keluarga. Sebabnya seiman apa sedara? Sedara. Kita nganggepe sing jenenge keluarga iku sing sedara. Seandainya sing dianggap keluarga itu saudara, maka seluruh manusia di muka bumi itu saudara, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tapi menurut Allah, definisi keluarga tidak berdasarkan keturunan darah, tapi berdasarkan iman. Berarti kula jenengan kumpul teng mriki teng ngene Bu Dewi Pak Zulkarnain niku kumpul sebagai keluarga sebab seiman. Ya tadi perlu debat sama mboten? Mboten nggih, setuju nggih? Sebab definisi keluarga menurut jenengan niku harus saudara. Menurut Gusti Allah sing diarani keluarga itu seiman, maka kira-kira nek debat sing bener niku jenengan apa Gusti Allah? Berarti manut kali Gusti Allah. Berarti bener hak bil khof bahwa awake dhewe niki keluarga dulur. Ngoten nggih? Bu pilih samangke anggone kita bermajelis, diskusi, tanya jawab, sharing. Misalnya Pak Zulkarnain kali Bu Dewi kok dalam pasogatan kurang berkenan, jenenge dulur, jenenge keluarga, saling memaafkan. Ngoten nggih. Misalnya kok jajane kurang enak, wis angger meneng. Mending terus mulai apek tinimbang dikai kopi campur sianida, mending situ sebenarnya ora diracun jenengan. Tapi nek enak jenengan muji niku lebih baik.
Jadi nek iso ngomong sing apik, nek ora iso ngomong apik meneng. Gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul ngeten iki ganjarane boten karo-karuan, tapi ganjaran niku langkung sampurna nek amal soleh niki dilantari kalih rasa syukur, bahagia. Anggone ketemu seneng bahagia digawe enteng. Toh boten suwe paling-paling maghrib insyaallah rampung. Carane bahagia ojo duwe tata tertib sing menyusahkan. Misale lho nggih, pengen maem mawon monggo. Niku wonten baktia nggih. Niku damel niku usahane beliau piyambak tuan rumah. Jerone boten ayam. Nggih. Monggo niku diincer-incer niku usahanya beliau. Lho. Ngatur nuwun. Monggo kalih diincer, disekecakaken mboten usah sepaneng nggih. Mangke sikile kok ketoke kaku pengen bejujung mawon. Tapi dieling-eling sing jempole cangkengen ditutup kok piye ngono. Jempol cangkengen yo mampu nanggung. Oh nggih. Oh iya niki ra online ya. Saya bukan online itu bahasa Indonesia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba untuk sharing, diskusi. Mugi-mugi ada manfaatnya. Yang utama dan pertama, tema yang diberikan ke kami itu tentang masalah jual beli online. Tapi tentu kami juga harus membawakan materi yang memang materi khusus, yaitu masalah lepas dari hutang dan riba. Ada hubungannya, ada tidak hubungannya. Sehingga kita akan coba buat dua materi itu secara berkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada jual beli sistem online, apakah hukumnya halal atau haram? Maka pertanyaan pertama adalah, pentingkah halal? Halal itu penting apa mboten? Sebabnya penting apa? Kenapa harus halal? Supaya berkah. Jawabannya Pak Zul baik sekali. Kalau berkah terus kenapa? Melimpah. Mendatangkan pahala. Gini, kalau bantu. Kenapa kok harus halal? Jawaban kedunya nih, urusan dunia nggih. Kenapa harus halal? Karena halal itu yang menghasilkan berkah. Contoh nih, ono pelacur dungu, alhamdulillah Gusti, hari ini bisa menghasilkan 20 juta dari melayani 10 laki-laki. Mugi-mugi panjenengan paringi berkah. Kira-kira hasil pelacuran berkah atau tidak? Kenapa tidak berkah? Karena tidak halal. Maka halal mendatangkan berkah, yang haram tidak mungkin berkah. Berkah itu mendatangkan yang namanya kecukupan. Duitnya jenengan, uang jenengan banyak atau sedikit, ketika cukup selesai. Karena ketika uang jenengan banyak tapi tidak cukup, minus jenengan. Tak paringi contoh. Ada usaha yang pertama omsetnya 10 juta rupiah. Usaha yang kedua omsetnya 100 juta rupiah. Kalau jenengan diminta memilih, milih yang omset 10 juta atau yang 100 juta? 10 atau yang 100? Alasannya apa 100?
karena banyak. Sekarang saya buka. Yang 10 juta keluar biaya, hasilnya surplus 2 juta, berarti 2 juta. Yang 100 juta omsetnya keluar biaya minus. Sekarang pertanyaannya saya ulangi, pilih yang omset 10 juta dengan hasil 2 juta atau pilih yang 100 juta tapi minus? 10 juta. Pilih 10 juta. Perubahan pilihan jenengan itu dikarenakan hasilnya kan? Iya. Yang membuat biaya pengeluaran itu Allah Pak. Tiba-tiba dompetnya hilang, biaya kan itu. Tiba-tiba keserempet motor, biaya kan itu. Tiba-tiba jenengan handphone pecah, Allah kan yang membuat itu. Semua biaya dalam kehidupan ini yang melakukan itu adalah Allah. Itu semua Allah izinkan. Handphone pecah, duit hilang, ditipu orang karena jenengan melakukan dosa. Dosa menghasilkan keharaman, haram menghasilkan hilangnya keberkahan, sehingga uang tidak menjadi cukup. Kalau disingkat, kita penting mencari yang halal, baik dalam jual beli online, dalam jual beli offline. Pengennya halal karena mendatangkan berkah. Berkah menghasilkan kecukupan meskipun uangnya sedikit. Jadi halal sama haram, kita ambil yang halal. Kalau ada pilihan halal dan haram, jelas milih halal. Kalau pilihannya halal dan banyak, milih mana? Halal banyak. Halal. Bukan milih sendiri. Halal dan banyak. Halal dan banyak. Berarti milih Bu. Pilihan kok. Ono pilihan halal kali banyak pilih beli. Halal. Nah, Kali Pak. lupa pilih kok kali. Banyak tapi Itu aku halal. dia kali berarti. Pilih halal. Tapi ini bukan. Wis tampak kok juga kebangetan ini majelis sing tamak. Ono pilihan halal dan banyak, yang dipilih yang halal karena banyak tidak menjamin cukup, sedangkan halal bisa menjadikannya cukup. Jika ada pilihan Pak 10 juta dan 2 juta, jenengan pilih yang mana? 10 juta. Alasannya? Loh, padahal tadi baru kita uji loh. Banyak dan halal, pilih yang halal. Sekarang ada pilihan ujiannya 10 dan 2 juta, yang dipilih 10. Alasannya banyak. Iku kepiye? Lagi telung detik wis malih iki. Lambe karo kelakuan iso beda niku pripun? Baleni. Kalau ada 10 juta dan 2 juta, jenengan milih yang 10. Kalau sama-sama halal ya pilih 10. berarti pilih yang halal. Kalau nggak tahu, tanya. Yang halal yang mana Pak? Yang 10 atau yang 2 gitu loh. Kok langsung milih ini karena halal nggak penting loh ini. Kalau nggak tahu, tanya, dijelaskan, ditelusuri. 10 ini halal atau haram, 2 ini halal atau haram. Kalau yang halal 2 juta, pilih 2, nggak usah kepencot dengan 10. Kalau yang halal 10, tambah cepat milih mengakeh. Model-model tamak ini seneng-seneng akeh lagi. Misalnya kok halal kabeh, lagi kenaruh kaya wau. Ambil semua Pak, halal semua kok. Misalnya haram semua, nggak usah ada yang diambil. Clear? Tenang, kok lagi. Ujian malih, Pak uji malih, ben benar ngaji ini ben cetha. Misalnya Pak ono pekerjaan sing
siji pekerjaane hasilnya 20 juta sesasi, gajine iku 20 juta. Sing siji hasilnya 3 juta sesasi, pekerjaannya beda, hasilnya beda, gajinya beda. Tak bocori, dua-duanya halal, dua-duanya halal. Sing gaji 20 juta halal, sing gaji 3 juta halal. Pertanyaannya perhatikan hati-hati, ini tes masalahnya. Yang harus kerja keras, kerja sungguh-sungguh itu yang 20 juta atau yang 3 juta? Yang mana? Foto-foto halal ini, sing kerja keras itu yang 20 juta atau yang hasilnya 3 juta? Sama-sama halal. Sama-sama kerja keras. Sama-sama halal loh itu. Ya tentunya yang banyak. Ya. Belum tentu juga. Mosok 20 juta malah males, 3 juta kerja keras. Itu per hari. Jawabannya harusnya sama-sama kerja keras. Kenapa? Teorinya tadi loh Pak, jumlah tidak penting. Yang penting halal. Maksudnya kula jenengan kerja kok pendapatannya cuma 500.000 sebulan, kalau itu halal tetaplah kerja maksimal. Jenengan dia ngoten Bu, bojone suaminya kerjaannya kok hasilnya cuma 2 juta per bulan. Kalaupun hanya 2 juta tapi halal, jenengan tetap support. Ojo malah dicelaku wae. Kok iki? Wah, kalimat niku lho sing gawe utang lakon yo ngono. Sing gawe haram dipangan yo gara-gara ucapane wong wedok kadang-kadang Bu. Wong lanang kupinge ate abang. Soalnya diomongi. Padahal jane nek dicakno 2 juta bisa jadi cukup. Kadang standare jenengan sing kedukuran, terlalu tinggi standare. Misalnya uang 10.000 pengen makan 3 kali sehari, 10.000 bisa atau tidak bisa? Bisa atau tidak bisa tergantung standare jenengan kayak apa. Kalau standare jenengan itu mangan lauknya misalnya ayam maupun itu memang nggak bisa 10.000. Makan 3 kali udah bisa. Seandainya levelnya jenengan diturunkan, insya Allah bisa. Contoh, beli beras setengah kilo tuh makan diri sendiri 3 kali bisa enggak ya? Setengah kilo berapa? Cukup 7,5. Berarti 10.000 masih ada sisa berapa? 2,5 jenengan belikan 2.500 dapatnya apa? Yang paling aman dengan uang itu tukono lombok uyah bawang kaban jenengan ulet digoreng dadi nek sego goreng mangan sego goreng kira-kira bakal urip apa mati? Urip. Sing angel iku status apa setarane jenengan levelnya urip bulan. Oh gitu 10.000 bayangannya sebelah, bayangannya bakso, itu entek gasi. Coba nih standarnya jenengan diturunke mau duitnya sakmono. Ojo maksa utang misalnya Bu, insya Allah dadeknya cukup. Misalnya 10.000 pengen makan berdua dengan suami 3 kali sehari, bisa enggak? Bisa, asal standarnya mau digoyang. Maksudnya standarnya kurang mengiku, terus digoyang ke bawah, ngoten lho. Contohnya 10.000 niku kula tau kelingan tuku jagung Pak, jagung manis iku sekilo 5.000, betul mboten?
Di Kendal 5.000 sekilo. Jadi 2 kilo. Sing ono kulite. Ya 7.000. 7.000 sama kulite. Yang manis? Soalnya di Kendal saja saya beli yang sudah matang godokan 5.000 dapat 3 sekilo. Halal. Artinya kalau 5.000 bisa untuk beli 1 kilo jagung, 10.000 bisa dapat 2 kilo, berarti jumlahnya ada sekitar 6. Karena 1 kilo isinya 3 biji. Kulo iso detail soalnya kalau tuku, Pak. Kulo lakoni masalahnya. Memang tahu tumbas saya. 3 biji kali 2 6 biji digodhog. Jenenge wong loro berarti dibagi loro berarti wong siji entuke 3. Pengen mangan 3 kali berarti sekali mangan jagung siji. Jagung siji dengan makan jagung siji pagi hari. Bisa tekan awan apa mboten? Bisa. Makan siang jagung lagi dimakan lagi tanpa bumbu mung digodhog kok. Tekane sore makan jagung lagi 10.000 sedino wong loro mangan beres. Ojo duwe bayangan apa saben dina ngono. Lho pertanyaane tak balik, apa saben dina duwite 10.000? Kan yo pas 10.000 carane ngoten lho. Kok dene duwite kok mundhak? Dari ini uangnya 50.000, status jenengan ojo jagung lagi. Beli beras, kan jagung hanya sekali-kali. Maksudnya saya lumes dengan itu. Jadi laki-laki kerja dapat 2 juta, 1 juta, jenengan tetap support, jangan dimarahi. Selama halal pasti cukup. Cuman jenengan levelnya harus bisa digoyang. Gampang tuh ya? Gampang. Punya uang 20.000, pengen makan 3 kali sehari 2 orang laki-laki sama wanita suami istri 20.000. Tapi pinginnya buatan jagung, pinginnya sego nasi, bisa nggak? Bisa selama standarnya jangan bisa digoyang. Contoh beli nasi 1 kilo berapa? Beras 1 kilo 15. Beras ya. Nasi sekilo tak murah dari beras 15. Nanti saya pas lagi ngono tukunya sama tuh elek kok Bu. 15 misalnya. Pas saya ngono tuku sing apik, enggak gitu ya. Misalnya beli yang 15.000 sekilo kan, buat makan 2 orang 3 kali sehari bisa kan sekilo? Oke, murah ya. 5.000 sisanya, 5.000 tukok no gereh ikan asin, dapat berapa lembar? Banyak, tergantung ikannya apa jenisnya. 5 lembar ada, 6 lembar ada, macam-macam tergantung ikannya. Jenengan Pak makan nasi panas, kayak gereh ikan asin panas, mau itu mbok kayak sambal siki utawa saus, ini nanti sama segorong bakul iso Pak? Bisa Pak. Bisa. Bijinya habis. Bijinya habis. Kalau kayu bakar. Dipanggang nasi gak pakai yang biji. 20 ini ku lho Tan. Iya. Ini kan suasananya ketika pas duitnya 20.000. 20 lagi maksudnya ya kok kasih urep mesti ono. Kan ini kondisi sehari-hari Pak. Orang terus lahir nyeprot, terus nyeprot endok kan gitu. Ini karena pengalaman Pak, itu nasi kita kasih gereh 1 lembar karena asinnya luar biasa. Jiwet cilik Bu, cilik di jiwet itu anu sokeh. Kuasine itu kadang gawean ilang. Suami enggak tahu. Sama Ya Bu. Sulitnya kalau 20.000 Iya. biji habis, minyak goreng habis. Iya. Susah tuh makan. Nah, ini kan kondisi yang berbeda, ada solusinya sendiri. Ini kondisi adalah jika uangnya tinggal segitu, bagaimana cara ngolahnya? Itu cara ngolahnya. Sing penting standar jenengan bisa digoyang. Sekarang pertanyaannya kita lanjut. Jika uangnya kurang gimana? Puasa. Wah, Puasa.
Gini Pak, misalnya uangnya kurang itu kan nggak cuma makanan, kadang SPP, kadang beli listrik, kadang beli LPG, kadang beli minyak goreng, kan kurang. Ini kan kasus yang berbeda. Kalau tadi uangnya ada, diolah di rumah dengan segala kondisi, insya Allah jadi. Tapi ada kondisi yang berbeda, uangnya kurang, bagaimana caranya? Maka ketika uang itu kurang, insya Allah, Allah sudah menyiapkan. Yang dibutuhkan adalah memintanya. Begitu terasa kurang, ini listrik belum bayar, ini SPP anak belum bayar, ini beras waktunya beli lagi. Cara wong Jawa wayahe nempur. Mriki sama wayah apa enggak? Kalau di desa saya istilahnya saya nempur Pak, orang tuh beras. Nek ini kula jenenge nempur. Sami ya. Malam terang. Serem ya. Misalnya kurang, jenengan total jenderal butuhnya 200.000. Allah sudah menyiapkan karena Dia akan menjamin rezeki kita Pak, pasti akan dicukupi. Maka jenengan memintalah carane duduk yang nyaman, menghadap kiblat lebih baik, dalam kondisi suci dari hadas kecil hadas besar itu pun lebih baik. Terus jenengan baca Al-Fatihah misalnya setengah jam atau 1 jam, duduk yang nyaman 1 jam, lalu memohonlah 200.000 itu. Nanti sampai siang hari belum diberi, baca Al-Fatihah lagi, minta lagi. Diulang-ulang nggak apa-apa. Nanti perhatikan jenengan dan kita semua ternyata dicukupi oleh Allah. Kami pernah Pak dalam posisi seperti itu, tapi kalau saya dulu senangnya boten Al-Fatihah, kalau saya senangnya dulu sholat tasbih. Begitu kelihatan kekurangan, sholat tasbih memohon. Kejadian yang saya alami berkali-kali, tidak ada 1 jam, kadang hanya 30 menit, dana yang kami butuhkan masuk ke rekening kami sendiri. Sering kali begitu sejak awal hijrah saya, meskipun nggak kerja. Waktu itu jamaah saya belum banyak, malah bisa dibilang belum ada. Jadi nggak ada pekerjaan, nggak ada dakwah, ini nggak ada. Kami hanya fokus sendiri, ibadah sendiri. Kami nggak ada pekerjaan, hanya mengandalkan Allah. Ternyata kami dicukupi. Waktu itu anak-anak saya senengannya itu makan dok ceplok Pak, tidak mau yang lain. Jadi kalau makan itu nasi, dok ceplok sudah. Sehingga kalau saya dikasih Allah 500.000, 300.000 dapat beras banyak untuk sebulan, 200.000 belikan dok, iso diceplok selama sebulan. 500.000 makanan anak-anak sudah selesai. Hanya mengandalkan memohon. Kerja setengah jam, 1 jam memohon ke Allah sudah dicukupi selama sebulan senilai 500.000. Allah bisa loh jadikan anak-anak gak mau makan telur, itu bisa loh. Tapi nyatanya mereka gak mau makan lain kecuali telur waktu itu Pak. Wis ngono halal cukup. Itu kan halal loh. Enak buatku, enak buat anak-anak. Gusti Allah mari 500.000. Bagi orang lain untuk dapat 500.000 mungkin harus kehujanan, kepanasan, meres ilmu, meres tenaga untuk bekerja. Kami dalam waktu kurang dari setengah jam Allah sudah cukupi 500.000 kala itu. Hari ini insya Allah kami sudah mendapati sebaliknya. Belum kami memohon sudah dicukupi. Alhamdulillah. Nah maka bergantung ke Allah lebih baik daripada bergantung pada pekerjaan. Kerja kadang lapang kadang sempit, mengandalkan Allah juga sama, kadang lapang kadang sempit. Itu wajar Pak, biasa saja. Itu pentingnya kita mencari yang halal. Baik, masuk materi lagi. Jual beli online yang halal. Kenapa halal harus dicari? Karena supaya berkah,
berkah mendatangkan cukup. Ya. Sekarang jual beli, apakah hukumnya ada yang haram? Pada dasarnya jual beli itu halal pada dasarnya, tapi bisa berubah menjadi haram jika ada kondisi-kondisi tertentu. Riba adalah salah satu hal yang sering terjadi pada jual beli, meskipun sangat berhati-hati. Itu sering terjadi adanya riba. Maka dalam banyak hadis, banyak ulama memberitahukan, menasihatkan kepada kita, jika jual beli tidak ingin ada riba, maka jual belilah dengan cara tunai. Karena riba tidak terdapat pada tunai. Itu jenis riba nasi'ah. Jadi riba yang paling berat, riba yang paling banyak dialami manusia adalah riba nasi'ah, dan riba nasi'ah terjadi ketika jual belinya tempo. Jika tunai, insya Allah terhindarkan dari riba nasi'ah. Jual beli online ketika dia tunai, insya Allah terhindarkan dari riba. Tapi namanya online, ada yang tertipu, sudah transfer tidak kirim barang. Ada yang begitu? Belum mungkin? Zaman PHK padahal kebetulan apa zaman itu? Flash disk yang ada MP3-nya pengajian atau apa, waktu itu dia iklan, saya transfer ke beliau untuk dikirim, sampai hari ini nggak dikirim. Padahal sudah bertahun-tahun. Mungkin survei, mungkin juga niatin itu, saya nggak tahu. Karena ketika saya ingatkan tidak dibalas. Berarti jual beli online itu bisa memang sah karena kita beli transfer dikirim, bisa juga itu kita tertipu. Kalau tertipu, jual belinya tetap sah, dosa penipuan ada pada dirinya sendiri, tapi jual belinya tetap sah. Maka yang paling aman memang menggunakan jasa pihak ketiga, misalnya kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya. Uang jenengan transfer ke mereka dulu pihak ketiga, nanti barang dikirim kepada panjenengan, jenengan tidak ada komplain, sudah menganggap benar, uang baru dikirimkan kepada penjual. Itu paling aman. Bicara dari penipuan ya, kalau sahnya tetap sah, pakai jasa mereka sah, langsung kepada penjualnya tetap sah. Tapi untuk menjaga dari penipuan, jangan bisa menggunakan jasa pihak ketiga seperti Shopee atau sejenisnya. Sudah. Pertanyaannya lagi, bisa nggak menggunakan jasa Shopee, Tokopedia atau sejenis itu jatuhnya haram? Bisa jawabannya. Apa yang membuatnya haram? Perhatikan baik-baik. Ada 6 barang di dunia ini yang jual belinya harus yadan biyadin, harus cash and carry, harus tunai dan dalam satu majelis. Ada 6 barang kalau jual beli tidak bisa dilakukan dengan cara online. Kalau dipaksa melakukan dengan cara online, jatuhnya haram karena riba. 6 barang itu apa? 1. Emas, 2. Perak, 3. Garam, 4. Kurma, 5 dan 6 adalah sejenis gandum yang kasar maupun yang halus. Ada 6 barang. Emas dan perak itu dimaknai oleh alim ulama dikiaskan kepada uang, karena dulu di zamannya Rasulullah emas dan perak itu sebutannya dinar dan dirham yang digunakan sebagai alat tukar, sehingga uang termasuk kias dari emas dan perak.
Nah yang repot yang hari ini jenengan harus waspada jual atau beli online kurma, garam itu tidak boleh seharusnya. Hati-hati. Sering kan kita beli itu? Padahal syaratnya beli 6 barang tadi harus siap dan diyakin, harus tunai dan dalam satu majelis, harus cash and carry. Kalau tidak, misalnya pembayarannya tempo, riba. Kalau pembayarannya cash tapi barangnya nanti baru dikirim, itu juga riba. Hati-hati dengan itu. Dan yang paling repot lagi Pak, kurma itu dikiaskan oleh ulama dengan beras. Karena kurma adalah makanan pokok orang Arab ketika itu, ketika zaman Rasulullah, makanan pokoknya bukan beras, tapi kurma. Di Indonesia, kurma itu snack. Yang jadi makanan pokok beras. Sehingga jual beli beras secara online menjadi haram jika beras itu dikiaskan dengan kurma. Maka hati-hati. Maka sering saya kirim ke teman-teman, yang saya kirim bukan beras, saya kirimnya jagung, kirimnya telur. Pernah yang saya kirim itu Pak, soalnya pengen sekarang beras, kalau beli online haram, sehingga saya kirimnya berupa jagung atau telur singkong. Gitu ya. Sehingga jual beli online silahkan, asal tidak dengan barang tadi. Hal haram itu penting, jangan hanya gara-gara ambil mudahnya, ambil murahnya, terus sikat saja. Jangan. Nanti tidak keberkahannya hilang, uang jenengan menjadi kurang. Catatan kami yang berikutnya adalah kalau membeli barang online, jangan menggunakan misalnya uang digital. Misalnya kalau di Shopee itu apa ya? Shopee Pay. Kita top up dulu saldo, kemudian kalau pembayaran barang menggunakan Shopee Pay. Kenapa harus begitu? Karena mereka menawarkan promo. Kalau membayar menggunakan Shopee Pay atau Tokopedia dompet atau apalah yang ada di dompet itu, kalau menggunakan jasa itu, maka kita dapat promo, entah free ongkir atau apa. Karena begini, ketika kita top up, mungkin bagi kita niatnya titip uang ke Shopee misalnya, tapi bagi Shopee dia niatnya utang ke jenengan. Dengan utang dia olah uang itu. Jenengan satu orang misalnya top up 100.000 aja, 100.000 aja. Terus yang punya aplikasi Shopee misalkan ada 1 juta saja, 1 juta top up 100.000, 1 juta kali 100.000 berapa? 100 juta kali 100.000. 1 juta kali 100.000 berarti 100 miliar. Jadi Shopee tiba-tiba punya uang 100 miliar, bisa mereka kelola tanpa pinjam ke bank, tanpa buat jaminan, tanpa menggunakan apapun. Mereka hanya ngasih promo ke jenengan dengan menggunakan Shopee Pay, jenengan boleh gratis ongkir. Berarti jenengan menerima manfaat dari akad utang piutang. Maka banyak ulama mengatakan itu haram karena riba. Maka catatan kami, jual beli online silakan, tapi hindari 2 hal. 1, jangan transaksi dalam 6 barang pribadi. 2, jangan menggunakan Shopee Pay atau dompet atau apa namanya, dan ada tawaran promo di situ.
boleh menggunakan Shopee Pay atau sejenisnya, tapi jangan ambil promonya. Jadi, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bapak dan ibu berhati-hati untuk menjaga diri dari yang haram, berusaha memakan yang halal, itu adalah langkah penting menuju lunas hutang. Jenengan pengen lunas, tapi doyan barang haram, itu jauh dari pertolongan Allah, Pak. Jenengan mungkin senang dengan jumlah, kan kalau pakai cara haram bisa Pak dapat promo-promo, jumlahnya banyak, uangnya banyak. Ya, bagi jenengan itu bertambah, tapi di sisi Allah riba tidak menambah apapun. Justru sedekah itu yang Allah suburkan, bukan riba. Sehingga jenengan kalau pengen lunas hutang, tahap awal yang paling penting adalah berubahlah, makanlah yang halal saja. Standarnya diturunkan, Pak. Kalau biasanya makan lele, makan ayam, sekarang sekali-kali nasi goreng, lauknya gere, sekali-kali loh, misalnya lauknya tempe, misalnya tidak apa-apa. Kira-kira kita dan orang di luar sana, saudara-saudara kita yang di luar, pengen gak sih hutangnya lunas? Maka hak awal pertama, langkah pertama yang wajib jenengan pegang penuh, pastikan yang jenengan makan itu halal. Pastikan harta yang jenengan pegang, yang jenengan peroleh itu halal. Satu itu. Jenengan pengen halal, pasti susah. Pasti susah. Kenapa? Karena kita hidup di zaman sekarang, Pak, riba merajalela. Satu. Dua, Rasulullah sudah memberitahu kita, al-insanu mahallul khata wan nisyan. Mustahil bagi kita manusia biasa berbuat selalu benar, itu mustahil. Pasti berbuat salah. Tahu atau tidak tahu, tetap akan berbuat salah. Maka untuk bisa menjaga supaya kita tidak mudah berbuat salah, supaya yang kita makan selalu halal, yang haram supaya Allah jaga supaya tidak termakan, maka yang pertama dan awal dan utama, sholatlah lima waktu dengan jamaah. Ketika jenengan sholat lima waktunya berjamaah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka jenengan akan dicegah dari perbuatan keji dan munkar. Pernah ada satu kejadian, Pak, di daerah Blitar, sudah lama Pak ya. Beliau menemui saya dalam kondisi baru pertama kali ketemu, belum mengerti masalah riba. Awal kita ngobrol, belum ngaji, beliau bertanya, Ustaz, saya mau tanya sesuatu. Saya itu kalau ngajukan kredit di bank itu selalu ditolak, nggak pernah ACC. Tapi adik saya kandung itu selalu di ACC. Padahal kalau boleh saya protes, Ustaz, usaha saya dengan adik saya lebih besar punya saya. Suatu hari adik saya minta tolong, Dek, kamu ngajukan lagi. Kakakmu ini kalau ngajukan selalu ditolak. Kamu ngajukan ke bank lagi pakai namamu, jaminannya tak kasih. Tapi nanti uangnya buat kakak, buat nambah modal. Adik ngajukan ditolak juga. Dia tanya, kenapa Ustaz seperti itu? Saya tanya ke beliau, Bu, jenengan sholat 5 waktu atau tidak? Sholat Ustaz, jamaah atau tidak? Oh, saya sejak kecil Ustaz, insya Allah selalu jamaah. Kecuali saya sedang di jalan atau ada kendala, saya mungkin tidak jamaah. Tapi hampir selalu saya jamaah. Terus
saya matur Bu, kalau pengen di ACC Bank mulai besok nggak usah jamaah, nek perlu nggak usah sholat. Nanti lah di ACC Bank. Tahu maksud saya? Karena sholat itulah yang mencegah dia, merawat dia sehingga tidak bisa berbuat keji dan mungkar dengan mudah. Maka jenengan sholatlah dengan berjamaah supaya jenengan dalam berperilaku jual beli atau apapun mendapatkan yang halal sehingga ada harapan utang jenengan lunas. Di dalam Al-Quran ada kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui jalan sabar dan sholat. Sesungguhnya mengandalkan sholat tidak mudah kecuali sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu syarat. Kalau tidak khusyuk berarti tidak mendapat pertolongan Allah. Itu kira-kira kalau terjemah secara kasar. Karena sholat khusyuk itu susah, maka sholatlah dengan jamaah. Dengan sholat berjamaah, jenengan akan menemukan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada orang sholat tapi kok iseng nyolong sendal. Jadi ini sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok ada orang sholat nyolong sendal. Jawaban ulama, ibu untung sholat, nek orang sholat nyolong wedhus. Berarti kami mungkin itu jawaban, tapi kami punya jawaban mungkin yang lebih tepat, yaitu mungkin sholatnya kurang khusyuk. Ada orang katanya wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Saya sudah sholat Pak, tapi kok belum dapat pertolongan. Jawabannya mungkin sholatnya belum khusyuk. Khusyuk itu susah, kalau begitu jamaah. Maka dalam riyadhah sholat jamaah itu mendapat nomor 1 Pak. Harus dikerjakan yang awal. Jenengan sholat jamaah harapan besar untuk lunas itu ada. Karena dengan sholat jamaah jenengan terjaga dari perbuatan dosa, jenengan akan makan yang halal, dijaga oleh Allah. Dari situ harapan lunas, harapan dapat pertolongan menjadi sangat besar. Sudah, berarti sholat jamaah saya titip. Yang kedua, kami mendengar, berapa kali kami mendengar, banyak kali kami mendengar bahwa di dunia ini, kata alim ulama, yang kami dengar dari alim ulama, tidak ada rezeki yang halal 100% Pak. Satu-satunya yang halal 100% itu hanya air hujan ini. Tapi harus dari langit langsung ke mulut. Kalau sampai dia netes dari teras seperti itu Pak, netes dari teras, itu terasnya akan diurus dulu. Belinya ini kredit atau enggak? Rumahnya ini belinya KPR atau cash? Repot guys. Berarti satu-satunya yang halal langit langsung lambe Pak. Nah itu benar-benar halal. Kalau begitu, kalau yang jenengan kerjakan jual beli entah online atau offline, jenengan kerja entah wira swasta atau pegawai, berarti hampir pasti ada yang haram. Contoh, pegawai apa haramnya? Jenengan kalau jadi pegawai, misalnya berangkat harus jam 8 masuk, jam 2 jenengan baru boleh pulang. Ternyata antara jam 8 sampai jam 2 jenengan main handphone, main game,
ngobrol, kadang gibah, sing digibah bose dhewe. Terus jalur gajinya penuh, nggak mau dipotong, apa itu fair? Apa gajinya jenengan halal? Mosok gibah menjalur gaji, sing digibah sing gaji mana? Kan aneh kan? Wira swasta sama, dia bilang ini produk terbaik, ternyata ada yang lebih baik. Padahal definisi terbaik berarti tidak ada lagi di atasnya. Tapi dia ngomong gitu berkali-kali. Di pasar Pak, saya sering dengar, kula aneh lain kok jari ini. Mohon itu kurang percaya, les lah percaya. Lah percaya bukan asal. Banyak kali saya mendengar itu. Misalnya ya Pak ya, saya ke pasar dulu, saya pernah ke pasar mau beli tas untuk laptop. Jadi mau beli tas yang bisa untuk laptop. Waktu itu ke pasar Beringharjo, paling besar di Jogja. Saya ke sana nawar tas, Bu ini berapa? 100.000 itu Mas. Waduh, kok mahal sekali Bu. Iya Mas, tapi boleh kok ditawar. Oh enggak tuh. Kalau nawar saya nggak nyampe uang saya karena saya bawa cuma 50.000 saya gitu. Lu nggak apa-apa ditawar aja Mas, berapa nawarnya? Udah laku, mosok nawar separuhnya nggak mungkin gitu. Mosok sama dia pun anggaran saya cuma 50.000 kalah itu. Terus boleh nggak Bu saya 50.000? Ya nggak boleh, pulang ini nggak dapet katanya gitu. Ya sudah, memang mau saya barunya 50.000 saya tidak dipanggil Mas ini jenengan aja gimana ini sekretariat kok mungkin Bu orang percaya kok ya wes memang berpengaruh Mas monggo batin saya dari pulangnya lain kok dicono bagi saya mustahil kesimpulannya dusta mesti bohong. Nah kayak gitu kok pengennya halal itu loh gimana? Jual belinya halal, tapi kata-kata yang keluar sering bohong. Sengaja atau tidak sengaja. Maka selain sholat 5 waktunya jamaah, jenengan kalau dapat rezeki, entah karena jadi pegawai atau wira swasta, tolong sedekahkan, tolong zakati, tolong disucikan. Supaya yang jenengan konsumsi itu sudah bersih, sudah halal. Jenengan punya usaha, tolong siapkan kaleng di tempat usaha. Setiap pendapatan masuk, sisihkan 2,5% paling sedikit dari omset. Masukkan ke kaleng, sedekahkan. Gak usah pilih-pilih, terus sedekah. Nanti ada pengamen datang, bukakan kaleng, kasihkan boleh. Nanti ada peminta-minta datang, bukakan kaleng, kasihkan boleh. Nanti ada proposal untuk pembangunan masjid, buka kaleng, kasihkan boleh. Nanti ada yatim piatu, apa namanya? Yatim piatu namanya panti. Ada panti, proposal dari panti, buka kaleng kasihkan ke panti boleh. Ini jenengan susah ngasih ke siapa kok bingung, kasihkan saya boleh. Enak saya itu. Ya, artinya kalau jenengan terbiasa dengan hidup yang sehat, yang halal dicari dipilih, sholatnya 5 waktu berjamaah untuk membantu menjaga kita memilih yang halal. Jenengan sedekah setiap kali dapat rezeki supaya membantu rezeki yang jenengan masukkan itu halal, maka harapan besar lunas bebannya. Itu baru nikmat dunia. Kalau nanti di alam kubur dapatnya nikmat kubur, nikmat lagi itu Pak.
dan jenengan dapatkan hanya dengan gara-gara milih yang halal, sholatnya jamaah 5 waktu, selalu sedekah di awal waktu, dapat nikmat gugur. Di dunia utangnya lunas, dapat pertolongan Allah, di alam kubur dapat nikmatnya gugur. Nanti di akhirat dapat surga. Makanya bareng-bareng ayo Pak, semua yang ada di sini, oke lagu ya. Semua yang ada di sini, kayak idol. Teman-teman yang ada di sini semua, seandainya kita bareng-bareng memilih yang halal, sholatnya dijaga selalu jamaah, ketika mendapatkan rezeki langsung disucikan, semoga kita bisa kumpul bareng di surganya Allah. Di dunia, urusan jenengan dengan bank akan kami bantu negosiasinya supaya tidak bayar bunganya, hanya bayar pokoknya, supaya tidak dilelang. Tapi usaha kami ke bank nego nanti akan jadi mudah atau berat tergantung jenengan sendiri. Bagaimana dalam memilih halal, bagaimana dalam sholat 5 waktunya, bagaimana dengan sedekahnya, itu akan mempengaruhi negosiasi kami kepada pihak perbankan untuk jenengan. Kami nggak minta dibayar Pak. Kami akan bantu jenengan cuma-cuma, tenang saja. Tapi tolong bantu kami juga supaya langkah kami ringan negosiasi, jenengan pun harus merubah diri. Sholat jamaah, sedekah di awal waktu yang halal yang digunakan, itu sangat membantu kami supaya kami ringan dalam membantu jenengan. Jenengan jangan tidak enak sama kami, wah gak enak sama PHR dibantu gak bayar itu gak nyaman. Loh jangan gitu Pak, nyaman saja. Karena kami ini punya pamrih, bukan ya ada pamrih, kami punya pamrih. Cuman pamrih kami tidak ke jenengan, tapi kepada Allah. Kami dibayar penuh oleh Dia, tenang saja jenengan. Kami ini karyawan Allah, yang gaji Allah. Dunia akhirat kami dijaga oleh Dia. Kami manut sama Dia. Jenengan gak usah mikirkan kami. Jenengan kok pengen sedekah, itu sedekah baik untuk jenengan sendiri. Kami jenengan sedekahi atau tidak jenengan sedekahi, kami akan hidup. Karena yang menjaga kami Allah sang penjaga. Tenang saja. Dengan begitu jenengan dapat satu pelajaran penting, bahwa kami membantu bukan ada motif atau modus, tapi kami membantu karena tulus. Kalau dibilang kami membuatkan surat mahal ya, mahal Pak itu seharusnya. Coba jangan minta surat yang kami buatkan ke advokat. Belum dibuatkan surat, baru tanda tangan surat puasa 3 juta itu paling kecil. Dibuatkan surat bisa sampai 5 juta lebih. Itu pun berdurasi misalkan sebulan. Sebulan selesai nggak selesai, perpanjang 3 juta lagi. Kok kan entek gitu terus utang tambah dulu, urusannya gak rampung. Dengan kami, monggo selama kami berdiri dan hidup dan sehat, kami akan bantu dengan sampai lunas, sampai lunas dan tuntas. Ngomong tuntas jadi tunas. Tuntas dan lunas. Gitu ya kira-kira. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kami tutup terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dimaafkan segala kekeliruan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma a'lam bishawab. Allahumma inna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi
tanya jawab sudah diberikan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya tentang yang disampaikan Ustaz ini oleh Desa, atau pertanyaan yang lain yang mungkin tentang bagaimana caranya supaya cepat lunas hutang dan bebas riba. Monggo Bapak dan Bapak kami persilahkan. Aku pergi dongeng kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi dari Padang. Saya ingin bertanya satu saja Pak Ustaz. Misalkan saya ingin beramal mulai dari jam 12 malam sampai subuh misalkan, tapi di pertengahan itu liburan, bagaimana Pak Ustaz? Tidak, ya terima kasih. Terkait tadi jual beli 6 barang yang harus jaga. Barang itu murni garam atau turunan, artinya saat kalau turunan nasi sama-sama itu ataupun Saya ada pertanyaan Ustaz ini. Saya kan pengusaha di kecil-kecilan, kemudian ada yang nawari berupa dana. Jadi dia invest dana misal 10 juta gitu. Dia itu mintanya bagi hasil setiap bulan itu 10%. Nah itu hukumnya apa namanya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Maghrib itu jam berapa? 30, berarti 14 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ketika bangun jam 12 malam sampai subuh, pengen tirakatan, pengen memohon sesuatu yang besar kepada Allah, tiba-tiba di antara jam itu ketiduran, itu bagaimana? Saya cerita untuk diambil pelajarannya. Ada seorang ibu-ibu datang ke saya seperti di majelis begini, konsultasi dengan saya. Katanya dia butuh beberapa rupiah. Kami tulis di kertas, kebutuhannya apa Bu? A untuk ini sekian, B untuk ini sekian, C untuk ini sekian. Totalnya 94.700.000 rupiah. Saya sobek tulisan itu, maksudnya kertasnya, bukan tulisannya, kertasnya saya berikan ke beliau dulu. Nanti tolong ini dibawa jam 12 malam sampai subuh, jangan tidur. Mohon ke Allah senilai 94.700. Kemudian beliau melakukan itu. Selang 1 bulan kemudian kira-kira kami ketemu lagi di majelis ilmu lagi ketika kita safari dakwah. Karena dulu kita sebulan sekali bisa keliling. Di situ beliau testimoni. Ustaz, saya pengen testimoni memberitahu hasil dari ikhtiar saya. Oh iya, itu silakan. Ketika saya terima kertas dari Ustaz itu 94.700, saya melakukan malam itu, tapi malam itu saya tidak pede karena saya ketiduran seperti yang saya lakukan. Taunya tidur itu pas sujud Pak, sujud, dia nggak bangun-bangun. Dia bangun baru sadar, bro.
pakai sholat lagi mau. Jadi sujud tidur, lakon itu dia. Dan beberapa kali yang lain tidur. Di banyak momen dia ngantuk, nggak pede. Hari berikutnya coba lagi, bangun lagi. Ternyata ngantuk lagi. Tanda-tandanya ngantuk ketika dia muter ke tasbih, mikir, tasbihnya ceblok, blok gitu. Bingung kok, aku mulai sopan gimana? Tapi bukan masalah itu nih, berarti dia ngantuk. Itu berapa kali dia terjadi seperti itu, nggak pede lagi. Baru di hari ketiga dia merasa pede. Kalau sholatnya itu belajarnya luwih nentes nih orang Jawa. Bahasa Indonesia ini nentes ya, berbobot, berkualitas. Setelah itu tiba-tiba di pagi harinya dia ditelepon oleh saudara-saudaranya dan diberikan order waktu itu Pak, karena usaha beliau sepi, dapat order. Saya tutup identifikasinya ya, saya tutup aja karena mungkin orangnya juga ada sudah mungkin kasihan. Dia dapat order dari saudaranya untuk dikerjakan secepat mungkin. Biasanya order yang dimaksud itu sebulan baru selesai. Tapi order dari mereka saudaranya ini karena beberapa itu mintanya seminggu kalau bisa selesai. Dan karena memang beliau nggak ada pekerjaan lain, seminggu betul-betul selesai. Setelah selesai, dia kemudian baru mendapati fee yang dia peroleh. Setelah dia hitung semuanya, ternyata dia memperoleh fee sebesar 94.700.000 rupiah, persis dengan yang ada di kertas tadi. Kemudian dia bertanya, Ustaz, saya mau tanya, saya tak jujur ya, sebetulnya kertas yang kemarin dari Ustaz itu saya rubah jadi 150 juta. Tapi kok yang dikasih Allah tetap 94.700, tidak seperti yang proposal yang saya ajukan gitu. Sampai-sampai kalimat dulu waktu itu saya ingat betul, berarti tangannya jenengan itu sakti Ustaz. Saya matur Bu, jangan salah paham. Ini bukan tentang tangan siapa yang sakti. Allah itu memberikan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalaupun saya menulis 150 juta, sayangnya tetap 9.700. Ini bukan tentang tangan siapa yang nulis, jangan salah paham. Yang ini ketemu aneh-aneh kan mesti diambil manfaatnya loh. Oh iya, saya ini wali gitu kan. Ini kita nggak berani Pak, enggak. Ini tentang Allah, bukan tentang kami. Kami nggak ada apa-apanya di dunia. Kalaupun kami mulia hari ini, karena Allah semata yang membuat kami mulia. Tapi kami tidak ada apa-apanya. Berapa bulan kemudian, lama kami nggak ketemu. Suatu hari ketemu, cerita lagi. Tentu banyak masalah yang terjadi ya kan. Tapi ketika ketemu di kemudian hari, beliau cerita, Ustaz, ternyata saya diberi Allah 94.700 tidak cuma sekali. Setelah itu beberapa waktu saya dapat lagi dengan angka yang sama. Dan kurang lebih beberapa hari kemudian saya dapat lagi dengan angka yang sama pula. Kira-kira saya meleang 3 malam, berarti Allah beri saya juga 3 kali dengan nilai yang sama. Beliaunya masih hidup. Bahkan beliau jadi panitia Rakernas tanggal 6 dan 7 nanti di bulan September di Gresik. Kalau pengen ketemu orangnya ada di sana, bisa cerita sendiri nanti. Itu cerita pertama. Hikmah pelajarannya adalah jenengan ngantuk tidak membatasi Allah memberikan pertolongan ke jenengan. Teruslah kerjakan. Contoh yang lainnya lagi, di Lamongan misalnya, beliau itu ada persetujuan dari bank BRI, saya sebut aja BRI tidak apa-apa. Bank menyetujui bayar tanpa bunga, tanpa riba, tapi hanya 7 hari.
tidak boleh dicicil. Sekali bayar itu pun waktunya 7 hari. Telepon saya, Ustaz ini gimana? Itu sertifikat milik orang tua saya, bukan milik saya. Kalau itu dilelang, karena mereka ngancem lebih dari 7 hari nggak dibayar, lelang. Kalau rumah saya mungkin nggak ada masalah. Ini orang tua, dan kami hubungan dengan orang tua sangat baik dari sejak kami kecil. Kami nggak terbayangkan kalau gara-gara bank kami bertengkar dengan orang tua. Hanya saya atur, Mas, tenang. Ada Allah. 7 hari bagi Allah itu terlalu lama. 1 hari Allah bisa, jangankan 7 hari. Sekarang jenengan pantaskan diri ke Allah supaya diberi uang yang jenengan butuhkan. Hari pertama dia jam 12 malam sampai subuh melakukannya, Pak, ngantuk. Kaya jenengan mana toh? Cara ngatasinnya ngantuk, netokke motor, Pak. Digawe keliling kampung. Ono wis setengah jam jare muter-muter ngilangi ngantuk. Ngantuk ilang, motor diparkir lanjutke malih. Itu terjadi hampir 1 pekan. Setiap malam itu bergelut dengan ngantuknya. Tapi caranya ngatasi ngono kuwi keliling kampung. Bundiarane maling bopol, dia peduli. Yang penting aku ora ngantuk gitu. Hari ke-7 dia sangat was-was. Mohon maaf, ini belum hari ke-7 ya. Hari ke-4 kira-kira dari dia Riyadhah itu, dia dapat order karena dia catering, Pak. Dapat catering masak berapa bungkus saya lupa, tapi banyak jumlahnya. Tapi pembayarannya itu hanya untuk dia cukup untuk masak. Kelebihannya dibayar nanti setelah selesai kontrak katanya. Terus dia kerjakan aja sampai hari ke-7. Di hari ke-7 sudah selesai semua yang dia order yang masuk ke dia, dan itu berdua kontrak. Kalau uangnya mungkin cukup kalau membuat ambil sertifikat, tapi orangnya belum kirim uang itu. Sampai di hari ke-7 uangnya belum ditransfer. Dan dia orang yang disiplin. Kalau dia memang tidak bisa bayar di jam 1 siang, dia kepengen datang ke banknya, ngakoni nggak mampu. Terserah Bapak kalau mau melakukan lelang atau apapun, saya ngatur untuk tidak mampu dan mohon maaf atas segala ketidakmampuan saya. Pengennya ngomong gitu. Dia cerita ke saya jam 12-an siang bahwa pengen datang ke bank untuk mengutarakan permohonan maaf dan ketidakmampuannya. Minta izin saya begitu. Saya bilang sabarlah, kan masih sampai jam 1. Semoga uang yang jenengan harapkan itu segera ada. Ternyata betul belum sampai jam 1 karena dia nggak berani, Pak. Akhirnya nggak berani. Sebelum jam 1 benar-benar uang itu ditransfer, bahkan melebihi dari yang dibutuhkannya. Sehingga jam 1 persis dia langsung ke bank dan ngambil sertifikat sebagaimana yang dijanjikan oleh orang bank sendiri. Maka perhatikan hikmah pelajarannya, meskipun ngantuk, lanjutkan saja. Pelajarannya gini, kalau jenengan mau datang ke Allah, itu sama saja jenengan mau datang misalnya jenengan mau ngelamar anak kiai misalnya. Ngelamar anak kiai, jenengan orang gowo hafal Quran, orang gowo hafal hadis, orang gowo ahli fikih, gowo apa jenengan? Kok kendel moro? Kudu apa kelas? Kudu Pak kuwi. Ora jenengan kok. Ayat kursi aku sak wijone tunggu ya. Maksudnya ngene, pantese wong njaluk iku nggawa sesuatu. Ning Gusti Allah ya ngono, senajan ngantuk gawonen. Gusti Allah misalnya kok menurut jenengan, iki sholatmu karo ngantuk kabeh, nggih Gusti, sing kula saged niku. Misalnya jenengan nggawa rambutanmu kok yang mireng kabeh, elek kabeh.
Nggih Gusti, wonten niku sebuah gadah sing paling apik. Gusti Allah ora butuh rambutane jenengan, ora butuh salate jenengan. Sing dibutuhno keyakinane jenengan kepada Allah. Jenengan nggawa sing terbaik kepada Allah. Karena rambutan jenengan ora sepadan, dukune jenengan ora sepadan. Yang dilihat Allah bukan itu, tapi kesungguhan jenengan dalam memohon kepada Dia. Perhatikan itu dan perhatikan nanti mudah-mudahan Allah berikan. Sehingga itu tidak masalah. Loh, sama tas. Wah, kebablasan. Berikutnya masalah garam, apakah termasuk turunan? Kami tidak berani mengkiaskan kepada turunannya. Kami ya. Sebagian ulama berani mengkiaskan. Itu iya sampai turunannya. Bahkan beras diturunkan ke gula, diturunkan ke yang lainnya. Kami tidak berani. Secara keilmuan kami hanya berani sebatas beras. Garam kami hanya sebatas garam biasa. Kalau sampai itu turunan seperti roiko atau penyedap rasa, kami menyatakan itu tidak sepadan menurut kami. Kalau ada yang mengkiaskan ke situ, monggo hisabnya terserah dia. Gitu ya. Jadi menurut keyakinan kami tidak ada pada turunan seperti penyedap rasa, hanya sebatas garam. Berikutnya tentang ada investasi 10 juta berharap dapat bagi hasil 10%. Istilahnya bagi hasil, kenyataan atau hakikatnya bunga atau riba. Bagaimana hukumnya? Haram. Terus bagaimana? Hentikan. Kalau tidak dihentikan, ngalamati bangkrut. Usahane jenengan pengine bangkrut apa lancar? Sing gawe lancar sinten? Kira-kira Gusti Allah bakal gawe lancar apa bangkrut nek modale haram? Bangkrut. Bangkrut. Nah nek jenengan pengen bangkrut, lanjutkan. Pengen lancar, hentikan. Karena jenengan sadar yang membuat usaha nanti lancar atau bangkrut Allah. Lihat? Kemarin selesai. Alhamdulillah saya tanya jawab. Setelah selesai, mari tutup aja. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.